Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat dan juga perbedaan pendapat. Dan setiap masalah dikupas secara cepat, tepat, dan tentu saja tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu gelar pendidikan. Untuk itu sudah hadir orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Megdani. Selamat malam Kang Denny. Selamat malam Megdani. Iya, saya dari Semangka, Pak. Semangka. Semangka itu apa? Selebritis magang. Selebritis magang? Iya. Loh, K-nya apa? Selebritis magang kakak. Terima kasih Mam petunjuk. Oh iya. Oke, Megdani. Selanjutnya di sebelahnya ada Fitro. Selamat malam semuanya. Iya. Perkenalkan saya dari model-model asal yang tanpa jam terbang. Ah, model-model asal? Ya, kami tergabung dalam satu organisasi. Organisasi itu? Modal tampang. Wah, Iya. hanya bermodalkan tampang jadinya. Modalnya cuma 2. Oh. Satu tampang, satu lagi 17 years old, Cimahi. Iya, sama-sama Fitro. Dan di depan saya ada Hesti Purwadinata. Selamat malam. Hesti ini mewakili siapa? Hesti ini? Saya dari pengangguran bersertifikat. Oh, di pengangguran tapi punya sertifikat ya? bersertifikat itu pengerat. Oh, pengerat. Iya, pengerat. Iya. Jenis binatang ya, tapi bukan yang seperti itu. Tapi saya juga lulusan universitas di Unpad, Pak. Di Unpad? Anda ngambil apa di Unpad? Itu Universitas Pangkalan Damri, Pak. Jadi saya memang PPD. Profesor Parkir Damri gitu. PPD ya? PPD Cocok saya. sekali. Iya. Terima kasih, Pak. Sebelah kiri saya ada Ronald Surya Praja. Silakan Ronald. Ya, selamat malam semuanya. Seperti biasalah kalau saya kan akademisi lah ya. Betul. Sudah tahu lah. Jadi saya memang tepat sekali diundang dengan topik bahasan ini ya. Dan gelar Anda juga sangat panjang ya. Ya, gelar saya Profesor Dr. Ronald Surapraja MTB BMX. MTB kayaknya saya belum tahu tuh. Master apa ya MTB? Kayaknya sepeda MTB dan mountain BMX bike, ya? itu mau hobi saya. Oh hobi, tapi Hobi. Anda cantumkan aja di sini Ya saya tulis aja gimana saya aja. Iya betul. Profesor doktornya sih betul. Iya. MTB dan BMX-nya itu hobi saya. Hobinya aja cuman. Tapi memang saya sarjana tentang sepeda. Tentang sepeda? Ya. Mengenai apa di sepedanya sendiri? Apa peneliti jari-jari atau apa? Kalau peneliti jari-jari itu dulu itu pepeng. Hah? Oh iya. Jari-jari gitu ya. Jari-jari ya. Saya mendapatkan gelar ilmu sarjana ilmu sepeda gitu. Oh. Sepeda. Sepeda. Sarjana sepeda. Peda belum, ini peda belum. Ya begitulah. Iya. Oke, Ronald Surya Praja. Di belakangnya ada notulen kita, Pak Maman, dan di sebelahnya ada komentator. Ya. Saya yang ngomong, Meng. Oh, Bapak Ya, acara udah mulai. Ya. Saya kira ada dari belakang. Tadi belum bayar bajai. Oh, pantesan. Ya. Iya, ini komentator. Ini kan kita nanti akan membicarakan masalah gelar pendidikan, Meng. Oh, saya karena gelar, saya pernah mendapatkan penghargaan dari Muri. Oh, pernah dapat dari Ya, Muri? Dari Muri. Oh. Karena gelar itu, apa? Gelar tiker 3 km, Pak. Gila, panjang banget. Nah, itu jadi Muri melihat ini aneh banget ini. Acara apa itu, tahlilan apa lu? Gelar stiker? Arisan keluarga, Pak. Urusan keluarga. Ya, keluarga orang saya kumpulin. Oh, pantes. Udah banyak baru saya bakar, Pak. Iya, komentator. Dan di depan saya, inilah orang yang berkompeten tentu saja dalam masalah dunia pendidikan karena beliau ini mendalami pendidikan sangat luar biasa. Orang lain belum dapat gelar, dia sudah mendapatkan gelar. BA ya gelarnya ya. Budi Anduk. Betul. Ya. Betul ya? BA. Betul. Dan yang sangat luar biasanya Anda itu mendapatkan gelar prosesor ya. Prosesor B. Ini katanya di sini tertulis Anda mendapatkan gelar prosesor dari toko komputer. Bisa aja. Oke, saya dari narapidana kampus. Maksudnya apa Nggak paham. Ini kan kelihatan mana yang cerdas mana yang enggak, coy. Ya kan dia. Narapidana kampus tuh apa? Mahasiswa abadi maksudnya. Oh, gitu. terpenjara di kampus. Ya. Iya.
Mas Zuabadi aja bangga. Just kidding. Iya, just kidding. Oke. Betul. Ya jadi saya ini bukannya tidak smart, bukan saya sebenarnya. Ya, saya lihat Iya. Anda itu justru kelihatan smart. Cuman Anda itu mendem gitu. Jadi Anda ini smart mendem sebenarnya. Itu smart mendem. Iya. Ya beda ya. Iya. Oke, tapi Anda berbicara masalah pendidikan ya nanti ya. Ya silakan. Apa aja Oke. saya bisa, apa aja bisa. Siap. Budi Ando. Dan di sebelahnya ada Nikta Gina. Oke. Selamat malam. Iya, Nikta Gina ini mewakili siapa? saya itu dari organisasi yang saya dirikan bersama teman-teman saya, singkatannya adalah ADA. Ada. Iya. Ada itu? Asosiasi Dokter Abal-Abal. Oh. Iya. Jadi nggak yakin ya? Nggak yakin, kebetulan saya juga menyelesaikan pendidikan di Universitas Udayana. Udayana? Iya. Loh. Iya, Udayana, DO aja daripada nggak kelar-kelar kuliah. Oh. Ini rekan saya. Ini dulu sama. Oh, dia dokter Kebetulan juga? waktu di bagian forensik, Iya. dia korban otopsi saya, korban tenggelam. Masih hidup nih, masih hidup. Masih. Makanya saya bingung kok hidup lagi. Betul, ada dua dong kalau model. Tapi kalau habis bongkar-bongkar Ya. pasang yang benar. Ini? Masa paha taruh di sini? Muka lihat dong gini. Nikta Gina. Makasih. Iya. Dan di sebelah kanan ada Calontong. Ya, selamat malam, salam lemper. Ya, Anda mewakili siapa ini? Ini yang saya wakili sebenarnya kalau didengar dia nggak penting, tapi Anda nanti akan melihat betapa pentingnya ini setelah Anda tahu hasil yang saya dapatkan atau survei yang saya lakukan di dalam badan ini. Badan apa yang bawaan? Badan Pembuatan Program Studi Terselubung. Wah. Jadi BAN PT. Ini Hah? Ban PT. ya. Oke, Calontong. Banyak sekali orang yang mencantumkan gelar itu bukan hanya di akademi saja ya. Itu karena memang untuk menaikkan gengsi, kebanggaannya orang tua. Terus juga dicantumkan di undangan pernikahan. Ada yang dicantumkan di KTP juga. Itu menjadikan untuk caleg-caleg itu wah beramai-ramai mereka memberikan gelar di depannya dan atau di belakangnya. Menurut Komeng sendiri gimana? Kita lihat gelar itu ada beberapa, Pak. Iya. Sebenarnya kalau untuk pendidikan normalnya 16 tahun, Pak, itu. Apanya? Itu mendapatkan gelar sarjana. Itu normal, Pak ya. 16 tahun. Maksudnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Iya, SMA. heeh. Itu ya 16 tahun lah, Pak. Iya. Itu gelar pendidikan. Iya. Sarjana. Nah, kadang-kadang ada orang nggak tahu dapat gelar itu dan tidak pernah merasakan, Pak. Kok bisa gitu? Ada, Pak. Gelarnya ada itu. Gelarnya apa itu? Tapi dia kok bisa nggak tahu gitu? Almarhum. Coba boleh gelar. tanyakan. Nah, sekarang Pak Nutulen. Almarhum gelar kan termasuk? Iya, iya betul. Nih, kata batu nisan aja iya. Itu emang gelar, Pak. Oke, coba saya tanya. Interupsi Pak. Ya. Saya tidak setuju jika ada batu nisan yang tumpul seperti itu Pak. Tolong dipertimbangkan lagi Pak. Nggak ada yang lancip batu nisan mah. Saya mau tanya sama Ronald. Ya. Paham? Paham. Ronald, menurut Ronald sendiri seperti apa gelar itu? Jadi saya mencatat ini ada satu orang ya, orang Indonesia. Banyak banget, ha? Ya, ini gelarnya panjang sekali nih. Iya. Padahal namanya pendek, lebih panjang gelarnya. Namanya adalah Welin Kusuma ST, SE, SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT, MT, MSM, MKN, RFP, DASI, CPBD, CPPM, CFF, CFP, Cimahi, BKP, QWP, CPD, CPD. Ya itu panjang sekali ya. Ini ada, ini orangnya ada. Kebayang kartu nama yang dia punya sepanjang apa? Iya betul. Kan kartu nama kan kecil. Iya. Itu kartu nama bisa penuh sama gelar semua, namanya pendek. Oh mungkin dia kartu namanya nggak satu, ada dua, ada sambungannya Nah, mungkin ya. yang ditarik panjang itu Iya. mungkin ya. Lagi yang satu sambungannya. Interupsi Pak, mungkin ada baiknya kita solusi yang paling spesifik itu adalah kartu namanya dicetak ukuran baliho mungkin Pak. Ya, gimana bawahnya dong, susah. Gitu ya. Ya. Yang pertama, agak sombong kalau menurut saya lah, ingin kepake gitu nih, saya gelar saya panjang gitu kan. Betul. Yang kedua ngerepotin. Ngerepotinnya KTP apa? misalnya, KTP kan 5 tahun sekali ganti. Iya. Kebayang kalau dia belum nyampe 5 tahun sudah nambah 2 gelar, dia harus sudah ganti KTP yang baru. Apa Ya, Pak. lagi nih? Ya. Kenapa? Saya bukan ngumpulin KTP. Enggak. Nanti dia lagi cerita KTP-nya nanti panjang kalau gelarnya banyak. Coba gitu. lihat, coba lihat. Ini apa KTP-nya?
TP Pak saya. Coba lihat. Hebat. Bapak nggak Ini lihat? saya suka sama dia. Dia hanya menuliskan namanya saja Komeng, Nggak tidak ada. ada tidak ada gelar-gelar. Orang saya nggak pernah sekolah. Ini yang saya bingungnya adalah Ya Pak. begini ya. Semua orang di 2014 seperti yang dijanjikan oleh Pak Gamawan Fauzi. Om Mendagri. Iya. Katanya udah IKTP. Ini apa? IKTP. Tadinya saya dapat Pak. Loh, tapi kenapa? Oh, saya kantongin nyetrum mulu karena elektronik kan Pak. Iya. Saya Ya pakai nggak ada aja. setrumannya dong, Meng. Ada Pak. Hah? Bapak coba deh pakai. Ini saya tukerin lagi sama Pak Gamawan. Oh iya? Saya datang ke rumahnya. Terus? Oh saya datang tuh macet lagi Pak waktu itu Pak. Iya. Nggak usah ceritain lu ketemu Pak Gamawan. Oh ya udah nggak usah. Elektroniknya aja nyetrum Ya, ya. atau enggak. Ini diceritain lagi. Nah ini Iya. saya ada KTP saya nih, Iya. Kang Denny. Ini Pak. Tidak. Ini apa? Punya Pak, dia mau ngunjukin. Lu juga sih nakut-nakutin. Lu orang datang baik-baik. Pak, orang-orang pada nunjukin katanya masa kagak boleh saya. Boleh. Lagi Saya sakit. kan bukan cuma nunjukin tuh, saya punya kan. Iya. Nah ini Itu. Pak, tuh ya. Lihat gelarnya dong gelarnya. Astaga. Budi Prihatin MCK. Luar biasa. Budi. Ya, yang bagusan pasti asli kan gitu. Asli, ya. asli. Duduk ya. lagi. Wah. Makasih Pak saya. Denny, interupsi Pak Denny. Iya. Tadi saya sah warga negara nih. Budi juga belum iktp ya? Apalagi Belum dia. iktp, belum. Astaga, jadi banyak banget ya yang belum punya IKTP ya. Saya baru mau daftar aja diusir saya. Jangan-jangan Pak Menteri juga belum Pak. Udahlah, nggak Dan mungkin kita kan ya. Mana coba lihat Pak. Yang punya bapak mana Pak? Saya ada. Saya nggak bawa, tapi Kamu bener. siapa? Sungguh saya ada. Jangan lupa Pak. Kenapa? Itu dia mau lihat punya Bapak. KTP, Meng. Kenapa? Calon toh. Ini jangan mengalihkan pembicaraan masalah IKTP ya, karena ini nggak penting banget IKTP. Terus terang, saya juga heran Anda ini warga Jakarta belum punya IKTP, padahal saya ini pendatang ya, Iya, saya betul. asli Surabaya, Ya, Jakarta. udah. Oh, berarti Anda udah punya ya? Siapa bilang belum? Tapi kan saya pendatang gitu loh Pak. Cuma tadi saya ini menurut saya agak judgement yang terlalu berlebihan, terlalu dini ya. Mengatakan bahwa orang yang menaruh gelar di depan KTP? dan belakang namanya Ya, terlalu banyak dianggap sombong. Itu saya kira bukan ukuran. Orang yang naruh gelar walaupun banyak ya, Iya. itu memang kategorinya masuk sombong sih. Ya sama aja dong. Ini kan yang dibilang sama dia ya sama. Anda tuh cuman mengulang kata gelar. Ngomong yang benar ya. Ngomong benar. Loh yang saya sampaikan sama. Apa? Loh yang saya sampaikan sama kok. Kan apa? Gue lempar nih. Meng. Ini Supati Lamit Pak. Sulfadilamid. Sulfadilamid lu emang borok apa? Dikira saya takut. Kamu takut nggak? Takut Pak. Karena calon tong takut, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya dulu ke prosesor ini yang di depan saya ini. Profesor ya? Gimana Iya. prosesor? Iya. Kalau ngeliat mukanya protein kayaknya Pak. Yang tantang gua gemuk begini protein Sehat. banyak. Iya, tapi kalau saya lihat Anda itu seperti protein yang sudah dicerna. Pak. Beda itu Pak. Pak, interupsi Pak. Ya. Coba kita cerna secara bijak Pak. Ya. Mungkin tidak terlalu prosesor Pak. Lebih ke kompresor kalau saya lihat Pak. Iya. Tambah parah itu. Pak. Ini kalau saya lihat bentuknya kita harus hargai ini seorang ilmuwan yang Tuh, bikin cerdas IMC kuadrat siapa? Albert Frankenstein ini Pak. Albert Frankenstein. Itu Frankenstein. Coba Oke. saya ingin melihat. Ya ini kita butuh yang namanya pencerahan dari orang-orang smart seperti ini. Wah jelas dong. Silakan. Saya berdiri boleh ya? Oke. Buat saya ya, saya rasa penting. Kenapa? Nukleus dari masalah ini adalah ya kan? Iya. Nggak biasa kayak gini, biasa di pasar Pak. Iya. Iya kan? Gitu. Yuk, nukleus, ngerti nggak nukleus? Nah, Hei. Meng. Nukleus Lu tahu nggak Meng? nukleus? Hah? Nukleus. Itu orang Romawi.
inti persoalan nukleus itu intinya. Intinya. Iya, nak, karena Nih. dia orang Romawi, dia selalu begitu. Jadi kadang-kadang dinamakan oleh dia. Kadang-kadang keilmuan itu tergantung dari namanya, Pak. Loh, dari mana itu bisa? Apa Bapak bisa sebutkan? Ilmu apa? Iya, pasti dari nama si penciptanya. Wah, Ekonomi misalnya, ilmu ekonomi coba. Bohlam, Pak. iya bohlam. Bohlam. Itu yang bikin Mat Bohlam. Mat bohlam. Salah apa ya? Salah. Mat bohlam. Maaf, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi intinya seperti itu. Iya. Pintar, mencari ilmu untuk Betul. kita bekerja. Iya. Ya kan? Kalau kita bekerja otomatis nggak nganggur, Pak. Yang penting itu. Daripada Pak. nganggur. Ya. Interupsi Pak. Kenapa? Maaf saya geli. Berapa kali saya syuting ini Pak, baru sekarang ada interupsi di layar. Budi Anduk duduk nutupin kamera katanya. Iya. Tapi tadi saya bilang boleh diri katanya. Boleh. Bisa diri. Belum Soalnya kalau biasanya orang yang berdiri di situ Iya. dia nggak nutupin, Iya. Oh, karena mungkin rambut ini ya, pengaruh. Ini berdiri nih. Nih, enggak, aku ngasih tahu. Oh. Kamera di sono. Iya. Iya. Ambil Pak Denny. Iya. Iya. Ini ambil ginian nih. Sangat Pak Denny ngumpet di semak-semak ya, Pak ya. Nah, iya kalau ada di sono. Lu kira salah nggonggo apa rambut gua? Jadi gitu, Pak. Iya, Intinya, iya. untuk mencari ilmu dan relasi. Betul ya. Oke, saya mau tanya Fitrop. Setuju Ya, Pak. nggak? Bagaimana? Fitrop. Saya. Kalau saya Pak, I absolutely disagree Pak. Ah. Karena buat saya sendiri, pendidikan sama pengalaman itu jauh lebih penting pengalaman ya Pak ya. Kalau dibilang tadi ya, enggak soalnya kalau aku sih belajar based on my very personal experience Pak. Gitu dan seperti attitude daun sampo ya Pak. Jadi gini, dulu itu saya kalau anak-anak lain itu kan pada disuruh belajarnya berhitung tuh dari 1 sampai 10. Betul. Aku berhitung cuma dari 1, 2 sampai 3 aja dan I can be a supermodel. Karena I was born to be a supermodel, jadi aku tuh cuma perlu belajar berhitung 1, 2, 3 and pose. Iya. 1, 2, 3 and pose. That's it. Dan lihat aku sekarang, I can be a supermodel kan. Dan jadi di sini kita sama-sama lihat mana yang penting. Pendidikan dengan gelarnya atau pengalaman. Karena terus terang Pak, karena pendidikan saya diusir keluar dari rumah Pak. Loh kenapa? Waktu itu nilai pelajaran agama aku hancur Pak. Pelajaran agama? Ya nilai ujian agama aku waktu itu hancur sekitar 9,5 aja Pak. 9,5 bagus dong. Oh kata papa aku nggak bisa, harus sempurna kalau pelajaran agama. Nah terus begitu ayah bilang, kalau besok ujian matematika kamu itu hancur juga, jangan pernah datang ke rumah ini lagi dan panggil saya ayah. Besokannya saya diusir Pak. Karena nilai matematika aku juga hancur Pak. 9,75. Bagus dong, beda sedikit aja. Di keluarga kami cuma ada satu bilangan yang perlu kami ketahui di matematika Pak. Bilangan sempurna Pak. Pasnya saya pulang, terus kata papa kalau nilai matematikanya hancur, jangan pernah datang ke rumah ini lagi dan panggil saya ayah. Besoknya ayah saya nanya, Fit gimana ulangan matematika kamu? Saya bilang, hancur sob, hancur. Semenjak itu saya diusir keluar dari rumah. Tapi Pak, itu gak karena pendidikan saya diusir dari rumah. Tapi lihat Pak, dari pengalaman itu lah saya belajar dan saya bisa sukses Pak. Sukses dicoret dari daftar ahli waris keluarga. Jadi gitu Pak, ijazah tidak membuat kita pintar secara sah Pak. Tapi kita masih tetap harus terus mengasah. Karena gelar itu gak berarti semuanya udah kelar. Gitu, Pak. Jadi Anda lebih mengandalkan pengalaman dibanding dengan pendidikan yang formal Pak, ya? saya gak bisa ngitung lebih dari 3. Tapi kan kalau kita foto gak perlu ngitung sampai 4 atau 10 Iya kan. betul, iya. 1, 2, 3 and pose. Iya. Gak sih? Iya. Terus udah gitu kalau misalnya kayak bawain acara, ya kamera roll, 1, 2, 3, action. Iya betul. Perlu gak sih itu lebih dari itu? Perlu gak sih kita tahu WMG delta T? Perlu gak sih kita tuh tahu PVC itu polyvinyl klorida? Perlu gak sih Pak kita tahu PVC itu polyethylene terephthalate? Bu, jangan ngobrol mulu, mana rujak cingur nih, Pak. Yang ini nambahin academic smart, pinter di sekolahan belum tentu sukses di kehidupan. Iya. Karena kalau saya lebih senang orang yang street smart. Karena pengalaman adalah guru terbaik.
Iya betul. Gitu. Fitri betul ya? Betul Pak. Cukup berhitung sampai 3 bisa sukses menjadi supermodel. Iya. Makanya saya setuju kalau mama aku bilang ya. Kenapa tapi Anda nggak sampai 2 aja biar lebih sukses? Mungkin kalau Anda hanya menghitung sampai 1, 2 lebih sukses mungkin. Enggak, kalau memang kalau di dunia entertainment tuh kayak gitu. Oh, jadi entertainment. Pak. Kemarin saya nyoba Pak bicara kayak gitu Pak. Ngegeser Pak rahang saya kayak gini Pak. Nah, tapi kalau kata mama aku ya, yang di Cimahi, Iya. itu dia aku sih setuju sama dia. Dia bilang gini, panjang akal itu jauh lebih baik daripada panjang gelar, Pak. Betul, iya. Panjang gelar. Iya. Buktinya banyak lah. Apa? Bill Gates juga tidak tamat sekolahnya. Orang terkaya di dunia. Steve Tidak Jobs. lagi. Iya, Steve betul. Jobs juga. Meskipun Steve. dia tidak tamat sekolah, dia tidak jobless. Habibie. Betul. Bob Sadino. Oh, Habibie Pak lulus. Gimana sih? Nah, saya kan cuma ngomong Habibie. Iya, Saya nggak ngomong Habibie nggak tamat. Meg, ini kita lagi ngomongin yang Saya dia belum- nggak sekolah, tapi, hah? Pak Denny, Pak, saya belum kelar. Pak Denny, Ya. biarin Pak Denny, biar Pak Habibie yang kesel sama dia. Saya ngomong Kalau belum saya sih kelar. cuek-cuek aja. Habibie udah kelar, orang bisa bikin pesawat. Tapi sebenarnya kalau dilihat, apa yang dibicarakan oleh Anda itu bahwa namanya pendidikan jadi sepertinya nomor 2 dibanding dengan pengalaman, itu sebenarnya cara bicara Anda adalah cara bicara motivator. Dia mengatakan hanya untuk memberikan semangat sebenarnya. Lihatlah orang-orang yang tidak lulus kuliah, berapa persen dari 100 itu yang dia bisa berhasil. Tetapi lihatlah orang-orang yang sudah lulus dia dan dia berhasil, pasti lebih daripada yang dilakukan orang-orang yang tidak sekolah. Betul kan? Ya, Karena, nih boleh sebentar boleh, Pak? silakan. Karena tergantung tempat. Sekarang di mana mengadakan, pasti memang berhasil. Sekarang adanya di Amerika Latin tuh Pak. Tuh banyak udah pasti negara-negara itu yang menang Pak. Kalau di Eropa yang ambil. Lu ngomongin sepak bola, Meng. Ini bukan ngomongin sepak bola. Berhasil itu dalam kehidupannya. Oh, maaf ya. Pak, biarin Pak, biar berhasil yang kesel sama dia Pak. Maaf Pak. Tapi sama lama-lama juga Anda ngomong gitu terus, saya juga bisa kesal juga sama Anda. Ya itu memang resiko yang harus saya terima, nggak apa-apa. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Nikta Gina sekarang. Saya nggak usah ditanya, nggak apa-apa kok Pak. Enggak, saya mau tanya justru. Karena Anda tuh agak menarik ya sebenarnya ya. Di antara profesi Anda. Bapak suka sama saya tahun-tahun saya jomblo, bilang saya menarik. Sekali. Ini kagak bener ini. Oke baiklah. Serem ya Pak mukanya ya Pak. Gina. Sebelahnya ya Pak. Gina bilang jomblo, ntar ada yang nonton ada yang marah loh. Siapa ya? Oke Pak silakan Pak dilempangkan Emang kembali. udah punya pacar lagi? Kamu pacarnya dokter juga? Ini menarik juga soalnya. Anda itu seorang dokter ya. Iya. Tapi Anda kurang berhasil dalam percintaan. Ketika di ronsen hati Anda bolong-bolong di situ ya. Ini perasaan bahasanya Oh, dalam iya, lupa. pendidikan Pak. Kenapa jadi hidup saya? Pacarnya dokter juga Pak. Dokter apa? Ya dokter. Jadi dia nggak kawin-kawin, main periksa-periksaan aja. Dokter sunat. Yang menarik adalah gelar Anda kan Pakai seorang itu tuh Pak. dokter. Iya. Pakai kadeloskop. Stetoskop, kadeloskop, koledoskop kali ya. Oke Pak, gimana Pak? Anda tuh gelarnya seorang Dia dokter. pacarnya dokter Pak. Udah, Mek. Tadi gua udah dengar. Udah dengar. Pak Denny, biarin, biar dokter kesel sama Komeng. Iya. Biarin. Iya. Anda profesinya dokter. Ya, Sejauh ini terpakai nggak dengan profesi Anda kalau misalnya sebagai artis? ya ilah Bapak. Ya enggak lah. Enggak ya? Terpakai dong Pak. Terpakai. Iya, misalnya kalau saya mau acting, ya kan? Ibarat kata kalau tadi kata Fitrop kan, kalau misalnya mau pose nggak perlu Iya. belajar segala macam gitu kan Iya, ya. betul. Kalau saya mau acting menangis, itu saya tidak membayangkan sesuatu yang sedih, Iya. tapi saya membayangkan secara fisiologis bagaimana air mata diproduksi dari kelenjar lacrimalis, Iya. kemudian dialirkan melalui ductus nasolacrimalis sampai akhirnya keluar air mata dan ingus gitu Pak. Makanya Pak, saya juga takut salah deh ngomongnya. Gak apa-apa. Makanya kalau seorang dokter takut salah ngomongnya minimalis aja. Nah itu, Ya. tapi saya emang agak sombong Pak. Biar kesannya saya pintar kan tadi saya dari asosiasi dokter abal-abal soalnya. Iya, seperti itu.
Tapi memang kalau menurut saya pendidikan itu lebih penting, Pak. Apalagi setelah rekan saya 11 ini. Iya, itu. Tadinya kan saya menginginkan saya untuk menjadi dokter spesialis kandungan. Iya. Tapi melihat teman saya yang prihatin ini, saya udah bawa plastiknya nih buat operasi plastik nih teman saya. Kasihan, Pak. Gitu. Makanya saya ingin menolong. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena Maksudnya, Pak? saudara Budi Anduk ini pernah datang ke Tompi. Oh, terus? Mau operasi plastik. Oh, ya. iya? Tompi aja loh. Astaga, nggak mungkin lah ini mau pakai plastik apa juga susah katanya. Ini harus diganti seng katanya. Baru agak seperti, loh kalau udah diganti seng emang jadi bagus nggak kayak Robocop. Masa buka dari seng, gimana ceritanya? Iya. Aneh. Anda bicara Mas. Udah, Pak. Tapi kalau menurut saya dengan pendidikan itu, Iya. menurut saya itu masih penting. Iya. Karena pendidikan itu menentukan pola pikir dan Nah, intelektual itu. seseorang. Iya. Bagaimana nantinya dia bergaul, Iya. ya kan? Bagaimana dia berpikir terhadap suatu masalah gitu. Biasanya kalau orang yang berpendidikan itu akan lebih cerdas menyikapi masalah hidup. Lebih sistematis Lebih ya. sistematis Iya. gitu. Jangan sampai kalau misalnya sekolah hanya sekedar SD, SMP, SMA. Saya datang, saya mau pulang, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmunya lewat begitu aja. Jangan. Gitu. Ya, jadi harus nempel ya. Harus Ada sesuatu yang nempel. kita bisa dapatkan Iya, ya betul. dari ilmu tersebut. Iya. Iya. Oke. Udah lah, Pak, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa, udah cukup Oke, kok. baiklah. Saya hanya butuh itu aja antara gelar yang Anda punya sampai sekarang ini terus ada hubungannya. Tapi kalau disuruh Anda memilih, misalnya Iya. pada akhirnya Anda mau jadi dokter aja atau mau jadi artis terus? Ya kan hidup di zaman sekarang susah, Pak. Jadi Oh. dua-duanya lah kalau bisa. Dua-duanya ya. Itu dua-duanya. Susah gimana? Itu seneng-seneng aja. Iya, senang-senang aja dia sekarang. Kamu senang-senang aja kan dengan profesi? Saya? Iya. Ya lumayan lah kalau budget naik terus. Iya, alhamdulillah. Gitu, iya, ya. betul. Iya. Oke, selanjutnya saya Tuh mau kan, tanya. Pak. Hah? Selalu begitu, Pak, dokter. Kalau ada orang sakit pasti dia senang. Tadi minta naik terus kan itu? Lah, kan dapat rezekinya dari orang sakit dulu, Pak ya. Saya waktu kuliah Oh, di nyumpahin, stase- Pak. waktu kuliah di stase bedah, saya nungguin banget yang kecelakaan lalu lintas. Oh. Iya gitu, biar saya bisa jahit menjahit. Iya betul ya itu ya. Iya. Dia dokter ngomong begitu, Pak. Itu udah melanggar kode buntut, Pak. Kode buntut. Kode etik. Kode etik. Nah, Ya kode etik. iya. Tapi memang kayak begitu, Meng, profesi itu. Profesi yang langsung masuk surga itu hanya pelawak karena dia menghibur dengan tulus. Seperti gak percaya ya. Oke, jadi kita kembali ke topik permasalahan. Iya. Topiknya kita kan ini memang profesi itu gelar penting atau enggak gitu. Ya sangat penting sekali. Iya. Kita belajar pendidikan dari... saya nggak ditanya. Sekarang yang lain, Pak. Meng dah nih. Ya Pak, terima kasih sudah diberikan kesempatan ke artis magang. Saya baru magang jadi artisnya Pak. Sekarang dokter pengen jadi artis. Polisi pengen jadi artis. Iya. Ustadz pengen jadi artis. Iya. Artis jadi apa Pak? Jadi banyak. Nah itu dia Pak. Iya. Terus kalau misalnya semua jadi artis, jadi penyanyi, jadi pelawak, siapa yang nonton Pak? Kalau misalnya memang dokter ini mau jadi artis, Iya. ya udah fokus jadi artis, nggak usah jadi dokter. Takutnya nanti nggak fokus Pak. Begini, sekarang kalau misalnya Nikta Gina jadi artis, terus tetap jadi dokter, Iya. dia mau operasi tiba-tiba lupa, bukan bawa gunting operasi, tapi bawa mikrofon. Gimana Pak? Malah di situ dia bikin kuis Pak. Ayo ibu, pengen sukses? Operasinya jawab dulu pertanyaan saya. Kan jadi aneh Pak. Atau enggak tiba-tiba, oke ibu sebelum mulai operasinya kita joget dulu. Padahal ususnya udah kemana-mana Pak. Kasihan Pak. Betul. Terus begini ada ketidakadilan Pak. Ketika dokter Apa? boleh Apa yang jadi tidak? artis. Hah? Tapi artis belum tentu juga boleh jadi dokter. Saya pernah ngelamar. Ya kan harus pendidikan dong. Nah itu harusnya adil dong. Kami aja menerima dokter jadi artis. Harusnya artis juga diterima jadi dokter dong Pak. Saya ngelamar Pak ke rumah sakit Pak. Iya. Waktu itu saya ngelamar. Saya cuma modal artis Pak. Langsung ditanya pas interview sama dokternya. Iya. Saya pengen jadi dokter. Dokter jawab, Anda sudah gila? Oh, saya jawab, belum. Oh ternyata jadi dokter itu bukan harus jadi artis. Tapi harus gila Pak. Dan juga ini pesan moralnya Pak. Untuk para calon legislatif lebih baik ngambil ilmu politik dan sosial atau sosial politik Pak. Sospol ya. Sospol, jangan dipilih lagi orang-orang yang dia IPMA.
ilmu pendidikan maling sehingga kepala legislatif ini menjadi koruptor nantinya Pak. Boleh tepuk tangan 2 detik. Tuh, Iya. Terima kasih Pak. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Begitu pentingnya yang namanya gelar kesarjanaan, sampai-sampai orang mau membeli ijazah-ijazah palsu seperti itu hanya untuk supaya dia mempunyai gelar tersebut. Nah, saya ingin tanya sama Hesti, sampai harus seperti itukah? Mereka hanya untuk sebuah gelar yang sebenarnya isinya nggak ada apa-apanya. Jadi memang kalau secara gampang gitu kan, tinggal beli secara instan, itu saya nggak setuju. Kebayang nggak sih kalau misalnya gelar itu bisa dalam bentuk sasetan, itu di warung bisa dibeli gitu kan. Saya beli S1 dong Beli dalam S1, bentuk saset gitu kan. S1 3 gitu kan. Benar, S1 3, D3 2 kayak gitu-gitu. Iya, Jadi betul. itu didapatkan secara instan. Iya. Kalau emang mau mendapatkannya ya ke universitas lah, belajar lah. Ada yang bilang hidup itu terlalu singkat kalau melakukan kesalahan yang sama. Iya. Makanya diusahakan tuh setiap hari minimal salahnya tuh beda-beda. Iya. Jadi itu yang harus difokusin gitu belajarnya. Belajar tuh jangan mengulangi. Orang Betawi itu Pak. Kesalahan yang sama. Iya. Setiap hari salahnya harus beda gitu. Betawi apa? Fokusin. Fokusin gitu Pak. Ada Itu- empok, panggil empok. Empok. Yang dagang toprak itu Pak. Iya. Fokusin, maksudnya Fokus, tuh fokuskan fokus gitu, fokuskan gitu. bukan fokusin, bukan. Oh bukan Pak. Bukan. Kirain bukan. fokusin yang istrinya bangkusin. Iya, fokusin. Saya takutnya seperti itu Pak. Iya. Saya lihat Anda sudah punya data-data yang mengenai gelar-gelar itu ya. Anda setuju nggak kalau orang misalnya membeli gelar seperti itu? Katanya gelar sarjana ini harganya murah. Itu salah. Karena yang benar kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapat gelar. Itu namanya murah. Nah, apa? Ini Pak, pemahaman kita yang sebenarnya tidak sama. Ketika saya menyatakan murah, Iya. itu adalah penilaian masyarakat yang disepakati bahwa murah itu adalah murah, mahal adalah mahal. Tapi mengeluarkan sedikit banyak uang itu relatif. Anda Iya, paham ya? Paham. Itu Walaupun saya. wajah Anda tidak menunjukkan kepahaman itu, saya anggap Anda paham. Saya paham. Relatif itu kan bergantung kepada siapa yang mengatakan murah dan mahalnya itu. Iya betul. Karena murah bisa misalnya untuk harga 30 juta dianggap murah. Kata siapa? Buat Kalau konglomerat kita Pak. mau beli mobil misalnya, murah kan? Padahal relatif harga 30 juta untuk orang yang tidak mampu ya tetap aja mahal. Anda mau paham apa yang saya katakan? Tampaknya Anda tidak ada terlihat wajah paham di sini. Ya. Akhirnya saya bisa membentuk karakter host yang saya harapkan. Bentuk karakter. Anda tuh hanya membentuk kemarahan saya. Itu hanya efek samping saja. Harus Anda terima. Efeknya ke depan ini. Dan saya melakukan penelitian. Survei saya ini membuktikan bahwa kalau kenapa masyarakat kita ditanya senang atau bangga dengan gelar sarjana. Iya. 65% masyarakat kita ini menganggap penting memakai gelar 65%. akademik ya, 65%. 35% menganggap penting juga sih. Kalau begini 100% penting. Anda tidak Kan matematika juga gitu, ada teori himpunan. Anda tidak bisa dong menganggap yang 35% menganggap penting, karena yang penting menganggap penting itu 65%. Yang menyebut 35% Menganggap penting sekali. juga. Udah Pak biarin aja biar dia dibenci sama tukang persenan Pak. Ini survei saya. Iya survei, betul. Ini survei berkelanjutan karena saya tidak melakukan survei hanya berhenti di situ. Tadi saya katakan 65% masyarakat yang menganggap penting, memakai gelar. Iya. Dari 65% yang menganggap penting itu, 60% menganggap tidak penting. Dan 40% menganggap masih penting. Saya yakin Anda semakin bingung. Bukan semakin bingung, saya makin tambah aku. Iya. 65% itu mereka menganggap gelar Dari itu penting. 65% Dari 65% itu yang menganggap penting tadi, 65% yang menganggap berubah tuh penting. jadi 100% lagi. Iya dong. Iya. Karena 65% itu kan jadi 100% Iya, lagi. jadi 100% lagi terbagi. Dari itu 60% menganggap tidak penting dan 40% menganggap masih penting.
Nih Ade jualan apa sih, Dek? Saya kira saya jualan apa kan nggak penting. Iya. Tapi Emang nggak penting, tapi lo kalau ngomong mulu jadi kayak buaya bunting. Nah ini baru penting. Kok bisa berubah dia di 100%-nya lagi dia berubah jadi nggak penting dari mana? Itulah hebatnya survei saya. Apanya yang hebat? Saya lanjutkan, ada kelanjutannya. Ada kontradiksi di situ. Nanti Anda di akhirnya akan tahu. Belum tentu. Yang dulu-dulu aja bingung. Udahlah yang dulu, yang lalu biarlah berlalu. Ya udahlah, gue lupain deh yang Ya dulu. kan? Ya. Yang ketiga, dari 40% yang masih menganggap penting tadi, saya Ubah survei lagi. jadi ya. Saya survei lagi. 70% Uh-uh. menganggap itu kurang penting. Iya. Dan yang 30% nggak ada salahnya. Anda tahu ya? Iya tahu. Nah. Berarti yang 30% nggak ada salahnya. Berarti betul semua dong. Kan nggak ada salahnya. Kan cuma 30%, berarti nggak semua. Kalau semua kan 100%. Anda salah. Iya. Ya? Iya. Anda yang salah. Hah? Dia bukan salah. Dia Terus? Pak Denny Chandra. Iya. Berarti Anda. ya nggak masalah. Kalau yang salah saya kan yang menanggung risiko saya. Ya udah tanggunglah dirimu sendiri. Saya lanjutkan ketiga. Dari 30% lagi Anda tuh. Dari 30% yang nggak ada salahnya tadi, Iya. 75% menganggap ada salahnya ternyata. Dan 25% menganggap merasa bersalah. Pak, interupsi Pak. Iya. Nah kalau dalam matematika nih Pak, meskipun saya cuma ngitung 1, 2, dan 3, kita mengenal juga ada yang namanya bilangan cacah. Iya. Jadi gimana kalau malam ini calon tuh kita cacah aja Pak? Daripada kita pusing Pak. Iya benar. Ya. Saya bingung Anda tuh meneliti satu hal. Berarti Menurut kita saya nggak usah ngomongin bilangan, Pak. Bilangin aja deh sarap. dari 30% terus Anda teliti lagi. Iya. Ternyata Karena saya pengen tahu detail ya. Iya. Jadi 30% yang tadi menganggap nggak ada salahnya. Iya. Ternyata 75% menganggap ada salahnya. Iya. Yang 25% merasa bersalah. Iya. Kesimpulannya apa? Saya pengen tanya responden Anda itu berapa orang dari yang ini nih semuanya? Itu belum saya tentukan. Lo gimana udah ada penelitiannya? Nah, Udah lu inilah. survei tapi nggak ada. Seperti yang tadi saya bilang, itulah hebatnya survei saya. Apanya yang hebat? Enggak ya? Kadang-kadang yang memang yang minta ijazah itu ada yang tua, ada yang muda juga. Oh. Kadang-kadang Ini pasti juga dari dikasih catatan, borak, ini dari- ujung-ujungnya saya tahu. Ujung-ujungnya dikasih borak. Dikasih mau pesen ijazah mau apa terakhirnya dikasih saya dikasih Saya orang. akan pada akhir kesimpulan ini. Iya, akhir kesimpulannya Jadi apa? dari kesimpulan itu sebenarnya seberapa penting gelar sarjana itu, Iya. tetap saja manusia adalah tempatnya salah. Interupsi Pak. Saya ada setuju dan tidak setuju. 75% saya setuju kalau manusia itu tempatnya salah. Betul kalau itu sih. 25% sisanya pasti pada setuju kalau calon tuh tempatnya masalah Pak. Nah, dari 25% yang menganggap saya tempatnya masalah, Tuh. Iya. enggak Dari ini, botol nih saking keselnya tuh dia. enggak saya kira simpati Anda nggak perlu diwujudkan dengan lempar-lempar. Simpati dari mana nih? Gua dikasih ini dari orang yang makan borak. Orang yang makan borak aja udah mabok kayak gitu masih kesel. Pak, Bapak, itu bukan untuk ditusukkan Pak. Bapak boleh pegang Pak. Iya, terus? Boleh pegang. Nah, jika tekanan udara di kabin berkurang, Bapak bisa tempelkan pakai dua Bapak. gini. Iya. Coba Pak. Kalau Bapak udah kesel banget Pak, boleh Pak. Begini ya. Nah, itu gunanya. Pakai dulu baru kasih ke anak kecil ya. Iya benar. Mau pakai ini, Cak? Kepada para calon penumpang, kencangkan tali kelekar Anda, matikan telefon bimbit Anda sesaat lagi terbang. Dari Mas, dia dari Mas. Iya. Lalu jadi hasilnya Anda itu hanya untuk mengatakan seperti itu. Salah kalau Anda mengatakan hasil saya untuk mengatakan itu. Bahwa- Tapi hasil nilai survei saya ini mengatakan itu. Bukan saya yang mengarahkan loh ya. Laut, ente pelan-pelan nih. Permasalahannya. Ini habis oleh Anda aja sendiri. Yang lain banyak narasumber. Kan tadi sudah dapat jatah bicara, saya belum. Ya, bicara yang benar. Anda kan bicara muter-muter. Anda bibir apa angkot? Inilah Pak, sudut pandang orang yang tidak melakukan survei. Coba satu saat Anda ikut saya survei. Kate survei. Suryadi gue kenal. Biarin Pak, biar dia dibenci sama Suryadi.
Suryadi. Ngapain Suryadi harus marah-marah? Ca, ini gini ya Ca ya. Kalau Anda melakukan sebuah survei, ada satu tanggung jawab di sana. Itulah yang saya lakukan. Lah, tanggung jawab dari mana? Karena apa? Harus ada kaidah-kaidahnya. Kalau dalam sebuah pelajaran di kemahasiswaan ada yang namanya metodologi penelitian sosial. Pindah ya ini juga, pindah dulu. Makanya saya punya saran daripada ke akhir survei, lebih baik ke akhir hayat Anda ini. Dari tadi muter-muter saya emosi loh. Rambut Budi sampai keriting. Oh. Nah kalau itu saya lihat dari tadi, emang kemarin belum sih. Udah dia. Oh kemarin saya ini enggak. Pak, neliti mulu tapi bikin bingung ini. Nggak, coba Gimana? contoh. Saya pengen lihat nih datanya. Lihat wajahnya sampai berceceran seperti ini. Dia tidak paham. Coba datanya gimana. Tapi ini, sebentar. Saya kan akademisi ya. Iya. Ini valid loh. Loh, Valid dari mana? Valid di Walungan. Maksudnya hanyut di kali. Valid itu namanya. Valid hal ya. Farid. Farid. Bisa jangan kemana-mana. Daripada tambah bingung, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK, mengatasi masalah tanpa solusi. Untuk lebih memperdalam lagi masalah gelar-gelar tersebut, kita akan mengadakan yang namanya kuis sebenarnya. Kuis kecil-kecilan untuk sampai sejauh manakah Anda mengetahui gelar-gelar tersebut. Nah, di sini sudah ada kubu yang pro. Sebelah sini, mana yang pro? Oh, sebelah sini ya, pro. Dan ada yang kontra. Mana yang kontra? Oke. Nih, ya. Salam buat siapa? Buat mama, papa di Cibangkong. Itu tempat saya lahir lah, saya di Cibangkong. Saya di Cibangkong. Ini tapi Anda ini di tengah, kenapa Anda? Anda tuh karena nggak pro dan nggak kontra. ya itu tadi saya nggak enak kalau pro dikira mendukung, kalau Iya. kontra dikira menolak kan. Enggak Iya. Pak, yang ada kita yang nggak enak, kita nggak ada yang mau segrup. Ini mereka yang kontra aja menolak. Biar suatu saat dia merasakan bagaimana rasanya dibenci oleh dirinya sendiri. Betul. Dia orangnya pelit Pak, nggak ada yang nemenin. Ini yang saya, mungkin mereka salah menilai saya saja. Loh, salah menilainya apa? Dikira saya pelit. Iya, pelit. Dikira saya orang yang nggak mau. Survei saya itu saya lakukan demi mereka semua loh. Demi mereka dari mana? Loh, coba dari survei saya tadi buat kepentingan siapa coba? Nggak ada yang merasa. Ah kan nggak ada. Iya. Percuma berarti ya. Tetapi sebelum kita mengadakan yang namanya Kang Denny, kuis maaf, tersebut, Kang Denny. saya akan menunjukkan ya. Kalau percuma sih mungkin tidak, lebih ke mudarat ya. Iya, tidak ada ini ya. Kamu Saya darat, mau menunjukkan laut, terserah. bahwa saya mempunyai, tadi kan dipertanyakan KTP, IKTP saya ini nih. Ini saya nggak IKTP. punya. Nih ya. Boleh lihat kayak gimana? Ini Jujur saya IKTP. belum pernah pegang. Astaga, Pak Gamawan tuh dari tahun berapa udah mengatakan mana buktinya? IKTP. Buktinya saya nggak punya. Ini supaya jadi bukti jelas ya nih IKTP. Saya dulu punya Pak, cuman waktu di foto kayak Cibi Marukocan, jadi saya tuker lagi. Kamu Saya juga punya Pak. Sebentar, katanya ada chipnya. ada chipnya. Mana? Nih, liatin nih, Pancarelo. Itu mah chip Erik Estrada, zaman dulu film TPRI. Oh, itu mah Cianjur Highway Patrol ya. Cianjur Highway Saya juga Patrol. punya, Pak. Chip ya. Lu kagak Itu dia main. juga KTP. dia. Lu kagak main, masukin aja. Biarpun aku nggak main tapi kan aku punya. Lu mau main? Pilih sendiri. Nih fotonya deh. Terus dulu saya pengen tahu sebenarnya mereka Oke. sampai seberapa jauh sih tahu. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk kedua grup ini seperti biasa. Untuk yang tahu gelar-gelar ya. Pakai bel, Pak. Gelar, Pakai ya. bel nggak, Pak? Pakai Pakai bel, bel. seperti biasa ya. Siap ya. Yang di sini memakai bunyinya ya. Gelas-gelas aja. Nah, boleh ya. Not boleh. Ya, Takutnya nanti ininya syutingnya keluar ada satu TV baru, not. Yang Iya, net. jangan repot kan. Iya, ganti Pret, lah. pret nggak mungkin, Pak. Pret, nggak mungkin orang bikin stasiun. Kalau pret nanti keluar, kita nggak tahu belnya yang keluar atau yang dari belakang. Terus mengganggu ya nggak? Iya, Pak. iya. Dilihat dari kekompakannya saja sudah kelihatan kualitasnya. Iya. Kalau kita udah tahu bunyi belnya gimana? Ya jadi Pak, ternyata bukan hanya penonton bel juga ada yang bayaran Pak. Anda di tengah-tengah nanti apa fungsinya ini? Lesman. Kalau mereka tidak bisa menjawab, mereka juga tidak. Anda. Apalagi saya. Gue sangat
sangat berharap kamu tuh bisa menjawab. Nah, nanti kita buktikan. Oke, siap ya. Inilah dia pertanyaan pertama. Belum. Sarjana teknik disingkat apa? Jatnika. Jatnika apa? Sarjana teknik elektronika. Salah, Pak. Nggak ada elektronikanya. Bentar, kok nyalahin grup sendiri? Kok nyalahin grup sendiri? Ya, yang ini Jentik, Pak. hah? Jentik. Jentik itu apa? Sarjana teknik, Pak. Teman saya belum jawab. Dia udah buka orang-orang. Iya lu gak kompak harusnya Yang satu ini jawaban. lain, yang ini lain. Satu jawaban Itulah aja. indahnya Indonesia perbedaan. Dia bisa ngomong, Pak. Lu apa? Muka ayah geluduk enak bener ngomong. Lu apa? ST. ST nih. ST itu apa? Sarjana teknik. 12 kali ST. ST 12. Iya nggak? Saya setik deh, Pak. Hah? Stick. Sarjana teknik. Oh. Saya, Pak. Stick hampir dekat. Cantik. Cantik. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada korelasinya. Akhirnya yang benar adalah Saya kan lontong namanya. Iya. Itu sate. Sarjana teknik. Sate. Sate. Lontong nih. Nggak ada Setuju, Pak. korelasi. Saya setuju, Pak. Jadi saya betul, Pak. ya, kamulah yang betul. Lu Tapi nggak lontong pakai ada betul. ST aja. Iya, ST. makanya. Sarjana seni, silakan. Ada yang tahu? Air seni, Pak. Seni. Air seni gitu. Sarjana seni aja. Air seni. Itu air kencing. Air seni. Urin. Tapi bisa kan? Bisa dong. Bisa ya. Bisa lah sarjana seni kalau nggak ada air seninya mana bisa. Iya, Dia Saya, Pak. sakit. Ini beda-beda. Ini satu grup beda-beda. Simpel, Pak. Ya, Sarjani. Sarjani. Dari Sarjana. tadi lu nama orang aja. Sarjana Tadi seni. Jatnika. Sekarang Sarjani. Sarjana seni emang kenapa? Bentar lagi lu pasti ngomongin Jubaida. Kalau misalnya ada kenapa Saya tidak? bukan nama orang, Pak. Ya, coba. Nani. Nama orang itu. Nama orang. Pak. Pak, interupsi, Pak. Ya. Itu skalanya nasional itu sarjana seni namanya Johnson. Johnson tuh apa? Sarjana seni. Nama orang lagi, kan? Nama orang lagi. Masih Saya mendingan justru gue air apa? seni. Nih, Pendidikan kurang tepat ya bilang tadi. harus smart. Iya. Ya. Apa sarjana seni ini? Si Eni. Nama orang juga. Sarjana ilmu seni. Mau sedih gimana? Nggak ada ilmunya. Itu mah nama orang semua. Si Eni. Ini nama orang, ini nama orang, Pak. Sarjana seni tahu? Sarni. Bibi, Pak. Bibi. Hei, gado-gado Sarni. Apa, Meng? Itu nenek saya, Pak. Tuh. Sarni Hasibuan, Pak. Oh, kamu orang Batak. Iya. Oh. Jadi, Sarni, bener. Bapak ini ketawa bayaran, Pak. yang betul itu adalah ES.SN. Itu sarjana seni. Jelek, Tuh. Pak. Ya. Itu aja, Pak. Sase aja, Pak. Sase. Sase. Nggak Bagusan bisa. si Eni kan gitu, Pak. Ya nanti kamu usulin atuh. Iya, nanti iya. Ya, ke menteri. oke, dua-duanya salah, belum ada yang dapat poin. Selanjutnya. Selanjutnya, kita lihat. Iya, sarjana Sarjana kriminologi. Es krim, Pak. Es krim. Ya, es krim ya. Betul? Es krim di sini betul. Oke. Berapa nilainya, Pak? Es krim. Es krim karena Anda menjawab es krim itu adalah jawaban kekanak-kanakan. Karena es krim. Makanya Anda harusnya mendapatkan nilai 100, saya kurangi menjadi minus 10. Ya. Es locologi. Woi, apa lontologi? Bentar ya, saya bisa S-nya sarjana. Loconya dapat dari mana? Rancoy. Dari mana loco? Logi itu, Pak. Saya Loginya iya. nggak ada korelasinya ini, Pak. Iya, nggak ada itu. Yang benar es krim. Hanya kekurangannya mereka tidak menyebutkan rasanya. Rasa itu banyak kalau es krim itu. Ya, kenapa? Kalau saya ada korelasinya. Nah, apa? Saya kan calon dong dari Jawa Timur. Iya. Ini sarjana kriminologi Jamino. Sarjana kriminologi Jamino. Itu temannya Man, Jamino Man, besut. Gitu. Itu di Jawa Timur ada. Jamino. Jadi iklan-iklan kali maksudnya, Pak. Jamino. Jamino mutu, gitu kali. Jaminan. Nggak ada Jamino mutu. Selanjutnya, berarti minus 25 ya. Hah? Karena nggak disebutin rasanya. Selanjutnya, ya. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Paling Siapa yang gampang tahu? ini, udah paling gampang. Ya. Itu kalau di bulan puasa, Pak, sahum. 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 Kurang. Itu sarjana umum.
Iya, sarjana hukum. Siap? Saru, Pak. Saru. Saru dari mana? Sar, ame U-nya hukum. Hukum, masa hukum? Ya hanya ntar tinggal namen orang nyingkat-nyingkat bang, nggak usah. Masa sarhu, soalnya gohu. Sarhu kalau nggak Udah juga. aja, Coba, Pak. ada. Yang singkat aja, Pak. Apa? Sarjana. Sarjana? Iya. Biar ada kaknya. Neneknya lagi. Bibi, Pak. Oh, bibi. Kirain saya neneknya. Sarjana Nurrohmah. Hah? Sarjana Nurrohmah jarang di rumah tapi rajin bebenah. Benar. Menurut kamu? Kalau saya ada korelasinya, Pak. Apa? Sarjana hukum berarti kan S1. S1 kan umurnya paling masih 21, 23. Iya. Berarti ranum. Masih muda. Sarjana hukum. Salah. Terlalu Pak. Iya. Yang betul itu sarjana hukum itu yang sudah diketahui adalah SH. Nah, itu kan yang biasa, Pak. Wah, Bapak dikurangi, Pak. Dikurangi 20. SH. Oke, pertanyaan terakhir. Moga-moga tidak ada pertanyaan lagi selain ini. Nah, ini kira-kira kalau Anda melihat nama ini apa? Insinyur sarjana untuk... Itu nama orang Sunyoto. Ini kadang-kadang gelar dibikin nama orang dibaca gelar. Ini Sunyoto namanya itu IR sama belakangnya MSC. Oh, Insinyur Suyoto lagi dirawat, Pak. MNC rumah sakit, Pak. Bukan, itu gelar. Ini rumah suka nyolong togel. Masa sih coy? Ini ngapa? Pak, ini Pak ada catatannya, Pak. Ini bosnya bapak saya zaman dulu, Pak. Siapa? Ini rumah Sunyoto, mantan supir camat, Pak. Oh iya, benar. Kalau disingkat ya. Tapi Nggak IR-nya ada benar tuh, Pak. korelasi. IR-nya bukan huruf kecil, Pak. R-nya. R-nya harusnya kecil ini. Berarti Bapak salah. Kurangi 50. Yang buat soal. Pak, Ya Bapak. Ini bukan Lah dari saya. penelitiannya kan Bapak. Bapak urusannya. Bapak tenang aja. Iya. Bukan poin Bapak yang kami kurangi, tapi usia Bapak. Mati dong. Iya. Ilmu. Oke. Jadi di antara keduanya ini, baik yang pro maupun yang Banyak kontra. ini, Pak. Iya banyak, tapi di antara kedua grup ini, Wah, itu baru saya ya. nyatakan bahwa tidak ada pemenang. Ya, tidak ada pemenang. Biasanya kan begitu. Kita harus siap menang atau kalah. Iya, betul. Nah, ini siap apa ini? Nggak ada yang menang, nggak ada yang Nggak kalah. ada, karena kemenangannya diberikan kepada calon toh. Ya. Akhirnya kebenaran terungkap juga, Pak. Dan karena calon tong ingin mengungkapkan kegembiraannya Iya. dan seperti tadi bahwa pelawak itu adalah orang yang profesinya sangat tulus, maka untuk untuk hari ini, untuk biaya syuting hari ini akan dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di sini ya. Iya. Oke, itu mau disampaikan mungkin? Nah, ini siapa naruh nomor rekening di muka orang gini, Pak? Nggak ada sopan-sopannya. Oke, sekarang waktunya no tulen. Silakan, Kang Maman. Baik, semoga saya bisa cepat. Ini kesimpulan dari 4 orang pembicara tadi. Nik Nagita, Fitka Tropiri, Nikta Gina. Fitka Tropiri, Cong Lontak, dan Kemong. Dibalik-balik. Gelar-gelar kita ya. terbalik-balik. Iya. Amanat kemerdekaan apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Tapi lihat pasalnya. Pasal pendidikan bab 16 menyebut pendidikan. Iya. Tapi pasal 31 bilang setiap orang berhak mendapat pengajaran. Nah, Ini aja udah terbolak-balik. Itu Pendidikan dia. kata dasarnya apa, Meng? Didik. Pengajaran. Ajar. Kalau orang kurang pendidikan, Kurang didik. kalau orang kurang pengajaran, Kurang ajar loh. bayangin nggak kurang ajarnya kita adalah angka putus sekolah di Indonesia itu 260.000 tahun 2011. Dan menurut Anies Baswedan tiap tahun anak SD lulus 4,6 juta, tapi yang lulus SMA cuma 1,7. Artinya ada 3 orang yang menganggur setiap tahun. Kita mau bilang mereka kurang ajar? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, ada 8,3 juta orang buta aksara di Indonesia. Dan katanya kita baru bebas buta aksara tahun 2045. Iya. 1 abad setelah kemerdekaan. Berarti kita akan memelihara orang kurang ajar selama 1 abad. Kesimpulannya cuma satu. Berkaitan dengan gelar, pendidikan itu memerdekakan dan tidak mengerdilkan sebatas gelar. Dan seperti kata Fitri Tropika tadi, gelar tidak berarti sudah kelar, dan dengan gelar semestinya orang semakin benar. Jadi pada prinsipnya buta aksara itu masih bisa diberantas, tapi buta hijau seperti ini.
Saya udah perasaan dari tadi dekat-dekat sini nih. Justru kan di sini. Ya emang hidungnya di mari. Ya, pada prinsipnya sebenarnya yang namanya gelar itu tidak penting bagi orang-orang yang tidak meneruskan kegelaran itu. Jadi sebenarnya yang penting adalah kita berbuat baik sebenarnya. Tetapi sebagai orang yang berguna, kalau misalnya gelar tersebut Anda tidak gunakan untuk kebaikan di sekitar Anda, percuma juga gelar tersebut. Kita akan jumpa lagi di ELK yang akan datang.